Swedia adalah salah satu negara yang terletak di wilayah Skandinavia. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, negara Swedia termasuk negara netral dan tidak terlalu mengalami dampak peperangan. Berbeda dengan negara-negara tetangganya, seperti Norwegia yang diinvasi oleh negara Jerman, Finlandia yang sempat berperang dengan Uni Soviet, dan membantu Jerman ketika Jerman menyerang wilayah Uni Soviet. Negara lain yang berbatasan dengan Swedia yaitu Denmark juga ikut jatuh dalam serangan pasukan Jerman. Namun, Swedia tetap masih bisa berdiri tanpa diinvasi oleh negara lain. Kenapa Swedia bisa tetap netral? Dan kenapa Hitler tidak mengirimkan pasukan untuk menguasai negara Swedia? Kita akan membahasnya di video ini. Hal pertama yang perlu diingat adalah tidak ada negara Eropa yang sepenuhnya netral dalam Perang Dunia Kedua. Perang ini adalah perang yang sangat besar, dan tentu saja memberikan dampak bagi negara manapun. Meskipun tidak terlalu aktif dalam bidang militer, namun Swedia tetap menjalankan aktivitas politik dan ekonomi yang menguntungkan pihak tertentu dalam peperangan. Hanya saja, Swedia secara resmi menyatakan kalau mereka tidak terikat dengan pihak sekutu atau pihak Jerman. Keputusan untuk bersikap netral dan menjauh dari perang, sudah berusaha dipegang oleh Swedia sejak mereka terlibat dalam Perang Napoleon. Perang Napoleon memberikan dampak yang sangat besar bagi Swedia, mereka kehilangan sebagian wilayah di Finlandia dan Rusia, serta mengalami kudeta dan guncangan terhadap politik kerajaan mereka. Jadi sejak saat itu, Swedia memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam perang-perang besar. Sayangnya, sulit sekali untuk mempertahankan netralitas di tengah perang besar. Negara tetangga mereka yaitu Finlandia sempat kewalahan menghadapi invasi Uni Soviet, sehingga, ketika Jerman melakukan invasi ke Uni Soviet, Finlandia pun ikut mengirimkan pasukan untuk membantu Jerman, dan ternyata, ada sekitar 8.000 orang Swedia yang bergabung sebagai relawan dalam pasukan Finlandia. Selain bantuan pasukan relawan, Swedia juga memberikan bantuan logistik dan persenjataan kepada pasukan Finlandia. Menjelang akhir perang, Jerman yang telah kehilangan banyak tentara pun sempat merekrut relawan dari negara-negara lain, dan diketahui ada sekitar 180 orang Swedia yang bergabung secara sukarela dalam pasukan Waffen-SS milik Jerman. Satu lagi hal yang menyulitkan Swedia untuk mempertahankan netralitas mereka adalah kegiatan perdagangan yang terganggu selama perang. Di awal peperangan terjadi, baik Inggris dan Jerman sudah mengikat perjanjian untuk tidak mengganggu arus suplai perdagangan dengan Swedia. Sayangnya ketika perang terus berlangsung, kapal-kapal barang dari Swedia mulai diserang di tengah laut, akibatnya perdagangan antara Swedia dan Inggris merosot hingga 70%. Mau tidak mau, Swedia harus meningkatkan ekspor mereka Jerman. Swedia menjual banyak biji besi yang digunakan oleh Jerman untuk memproduksi senjata mereka. Disinilah Swedia ikut ambil andil dalam memperkuat Jerman melalui perdagangan mereka. Swedia sendiri menyatakan dirinya netral dan berhak melakukan perdagangan dengan siapa saja. Pihak sekutu juga dari awal perang sudah menyadari kalau Jerman sangat bergantung pada ekspor biji besi Swedia dan Norwegia. Inggris sempat meminta akses kepada Swedia untuk menduduki kota-kota penghasil biji besi, dengan tawaran akan membantu Finlandia menghadapi invasi Uni Soviet, tapi Swedia menolak karena membiarkan negara lain memobilisasi tentara lewat negara mereka, akan melanggar sikap netralitas Swedia. Sebagian pihak menilai, seandainya sekutu dapat menghentikan suplai biji besi dari Norwegia dan Swedia kepada Jerman, maka peperangan dapat dihentikan jauh lebih cepat dari seharusnya. Swedia juga pernah mengizinkan tentara Jerman untuk melewati wilayah negara mereka saat Jerman menginvasi Norwegia, dan saat Jerman melakukan operasi serangan ke Uni Soviet. Keputusan ini sempat mendapat kecaman dari banyak pihak, dan memicu banyak protes di dalam negeri Swedia. Meski begitu, Swedia tetap menyatakan diri bukan bagian dari blok poros atau pihak Jerman. Selain beberapa kebijakannya yang menguntungkan Jerman, beberapa keputusan Swedia juga pernah memberikan keuntungan kepada pihak sekutu. Hubungan langsung dengan Jerman membuat Swedia memiliki akses langsung terhadap informasi intelijen tentang Jerman. Swedia lalu memberikan berbagai informasi intelijen yang sangat bermanfaat kepada sekutu. Selain informasi intelijen, Swedia juga membantu sekutu dengan menyediakan pangkalan dan pelatihan untuk tentara-tentara sekutu.
Swedia juga memberikan bantuan dalam operasi pasukan sekutu untuk membebaskan Denmark. Swedia juga menjadi tujuan pelarian orang-orang Yahudi dari tindakan represif Jerman, khususnya orang-orang Yahudi dari Finlandia, Norwegia dan Denmark. Menjadi negara netral di tengah perang, bukan berarti Swedia dapat melonggarkan kekuatan militer mereka. Swedia menambah jumlah personel tentara mereka menjadi 2 kali lipat dari sebelum perang, bahkan menjelang akhir perang, jumlah personel Swedia pernah bertambah hingga 3 kali lipat. Swedia juga meningkatkan produksi senjata dan kendaraan perang, mengawasi keamanan udara dari interupsi pesawat Jerman atau sekutu. Swedia juga mengancam Jerman, bahwa jika negara mereka diinvasi, Swedia akan meledakkan tambang-tambang biji besi yang mereka miliki. Posisi Swedia yang memiliki tambang biji besi tentu saja menarik perhatian Jerman untuk melakukan invasi. Namun Jerman telah menghabiskan banyak sumber daya mereka. Jerman juga memiliki banyak masalah lain untuk dikhawatirkan, misalnya operasi serangan ke Soviet, mempertahankan kedudukan mereka di Afrika, dan mempertahankan diri dari Inggris. Jadi pada akhirnya, Jerman memilih untuk menginvasi Swedia secara langsung, selama mereka masih tetap mau menyuplai kebutuhan biji besi yang diperlukan Jerman sepanjang perang.